Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Juliana Putri. Bersama rekan saya Maya Nurmala dan Eva Nuralfia, kami dari kelompok 6 ingin menerangkan materi pertemuan 6, yaitu menganalisis struktur teks dan hubungan genre pada proposal penelitian. Struktur teks dan genre mikro pada proposal penelitian. Struktur teks ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Genre mikro yang diharapkan eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Fungsi retoris memberikan latar belakang penelitian yang akan dilaksanakan, permasalahan yang akan diteliti, gambaran tentang tujuan, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, landasan teori dan tinjauan pustaka. Genre mikro yang diharapkan yaitu review. Fungsi retoris menyajikan ulasan teoretis tentang dasar pemikiran yang akan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, menyajikan ulasan tentang penelitian sebelum dan perbandingannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, metodologi penelitian. Genre mikro yang diharapkan deskripsi dan atau meliputi laporan prosedur. Fungsi retoris menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Unsur-unsur yang termuat dalam proposal disusun dalam sistematika tertentu. Masing-masing perguruan tinggi memiliki struktur yang mungkin berbeda, akan tetapi semuanya disusun secara sistematis dan logis, sehingga susunan itu mencerminkan alur berpikir yang logis pula. Susunan itu dapat diringkas ke dalam struktur teks, yaitu pendahuluan, landasan teori, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Setiap tahapan pada struktur teks itu direalisasikan oleh genre mikro tertentu. Apabila Anda memperhatikan setiap tahapan, bab, dan subtahapan atau subbab yang ada secara seksama, ternyata tata organisasi bab-bab pada proposal itu adalah susunan tahapan-tahapan yang membentuk struktur teks proposal tersebut. Menganalisis struktur teks dan hubungan genre pada proposal kegiatan. Proposal kegiatan yang dimaksud di sini adalah proposal yang dirancang bukan untuk penelitian, melainkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas akademik yang dikerjakan oleh mahasiswa. Kegiatan-kegiatan itu meliputi seminar, kongres, lokakarya, pelatihan, pengabdian, magang, dan sebagainya. Proposal kegiatan yang akan dibahas di sini adalah proposal kegiatan magang yang apabila magang sudah selesai dilaksanakan, kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan magang, terdapat unsur-unsur proposal yang dijadikan bab atau subbab, yaitu pendahuluan, tata laksana, kegiatan, dan penutup. Secara berturut-turut, unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Tahapan pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan, pentingnya kegiatan itu dilaksanakan, tujuan, manfaat, dan strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Genre mikro yang digunakan adalah eksposisi dan deskripsi. Eksposisi digunakan untuk mengajukan argumentasi bahwa kegiatan yang direncanakan pada proposal itu penting untuk dilaksanakan. Adapun deskripsi digunakan untuk menggambarkan secara ringkas wujud kegiatan yang diusulkan, tujuan, manfaat, dan strategi pelaksananya. Tahapan pendahuluan, tujuan, dan dinyatakan secara ringkas, dan akan diperluas lagi pada tahapan tata laksana kegiatan. Selain itu, tahapan pendahuluan pada proposal kegiatan dan pada proses proposal penelitian hampir sama. Perbedaannya adalah bahwa pada proposal penelitian kegiatan yang diusulkan adalah penelitian, sedangkan kegiatan yang diusulkan pada proposal kegiatan adalah apapun selain penelitian. Perbedaan yang lain adalah bahwa pada tahap pendahuluan untuk proposal penelitian terdapat uraian teori pendekatan penelitian sejenis sebelumnya, tetapi pada tahapan pendahuluan untuk proposal. Yang kedua ada tata laksana kegiatan. Tahapan tata laksana kegiatan adalah tahapan yang menyajikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Tujuan dan strategi pelaksanaan kegiatan disajikan dengan genre deskripsi, sedangkan strategi pelaksanaan dinyatakan dengan genre prosedur yang terdiri dari langkah-langkah yang harus ditempuh. Adapun strategi yang akan ditempuh untuk pelaksanaan kegiatan, terjun langsung ke tempat magang untuk peserta bekerja sebagai staf selama kurun waktu tertentu. Di dalam strategi itu terkandung prosedur yang ditetapkan untuk diikuti. Prosedur
saat dan setelah kegiatan berlangsung. Yang ketiga adalah penutup. Tahapan penutup digunakan untuk menyampaikan harapan agar setelah diusulkan proposal kegiatan itu diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi. 4. Simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada proposal kegiatan. Setelah melakukan observasi dan analisis, membuat simpulan bahwa tahapan-tahapan yang dimaksud pada proposal kegiatan adalah tahapan-tahapan yang membentuk proposal itu secara keseluruhan. Tahap-tahapan itu adalah struktur teks dengan urutan pendahuluan, tata laksana, kegiatan, penutup. Berikut struktur teks genre mikro pada proposal kegiatan. Struktur teks pendahuluan. Genre mikro yang diharapkan eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Fungsi retoris memberikan latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tata laksana kegiatan, deskripsi dan atau meliputi prosedur. Menjanjikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Penutup. Deskripsi dan atau meliputi prosedur, menyampaikan harapan agar proposal kegiatan itu diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Menganalisis formasi bahasa pada proposal, manfaat proposal, dan pihak yang diberikan proposal. 1. Menganalisis formasi bahasa dalam proposal. Sudah dikemukakan bahwa bahasa proposal banyak diwarnai oleh pengguna modalitas akan. Kata yang setara dengan akan adalah ingin, tapi kedua kata itu mengandung perbedaan kata akan berorientasi kepada bat yang dituturkan, sedangkan kata ingin berorientasi kepada diri penutur. Perbedaan orientasi itu mengisyaratkan bahwa akan terkesan lebih objektif, sedangkan ingin terkesan lebih subjektif. Namun demikian, kedua kata itu sama dalam bal waktu yang diajukan, yaitu waktu yang akan datang atau keakanan. Sebagai kontras dari kekinian, bahasa proposal mengandung makna keakanan. Bahasa yang demikian menggambarkan bahwa penelitian atau kegiatan yang dimaksud belum dilaksanakan, tetapi direncanakan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, proposal dibuat dengan formulasi bahasa khusus yang antara lain ditandai oleh makna keakanan tersebut. Menganalisis manfaat penyusunan proposal. Proposal penelitian atau proposal kegiatan merupakan rancangan bahwa sebuah penelitian atau kegiatan akan dikerjakan. Proposal dapat memandu arah yang akan penelitian atau kegiatan mungkin saja dapat dilakukan tanpa diawali dengan proposal. Tetapi, hasil penelitian atau kegiatan itu tidak dapat diukur dan arah yang dituju tidak jelas. Dengan demikian, proposal merupakan rangkaian yang tidak dapat dilepaskan dari penelitian atau kegiatan yang dirancang. Dari proposal dapat diketahui apakah penelitian atau kegiatan yang akan dilakukan itu diterencana dan terukur dengan baik atau tidak. Kegiatan yang bukan penelitian dapat berupa kegiatan magang, seminar, pentas seni, bakti sosial, studi banding, dan sebagainya. 3. Menganalisis pihak yang diberi proposal. Proposal relatif harus memenuhi pihak-pihak yang menerima proposal. Misalnya, proposal itu adalah proposal penelitian. Proposal itu akan diserahkan paling tidak kepada dosen pembimbing dan program studi atau petugas administrasi untuk keperluan pengarsipan. Maka, proposal itu harus betul-betul bagus secara akademik supaya pembimbing Anda menyetujui. Apabila proposal penelitian itu ditunjukkan kepada sponsor sebagai penyandang dana, tentu saja proposal itu harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh sponsor tersebut. Pada konteks ini, Anda harus membuat proposal yang memenuhi harapan pembimbing dan sponsor sehingga proposal Anda disetujui untuk direalisasikan.